Beki, jelas di suara tuh Beki. Jelas dia Beki. Jelas di suara tuh Beki. Yeay. Oh, ya. Hai, hai, moodnya. Oke, kita sudah cukup 8 orang. Mungkin kita sudah siap memulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru semua. Oke, nah. Oke. Tunggu Pak, tunggu ya Pak, tunggu. Oke, nice. Lanjut. Oke. Saya mute semua dulu ya. Oke, saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan hari ini kami bisa saling bertukar pikiran, karena semenjak saya bukan di Guru Penggerak, banyak hal yang saya dapatkan lewat webinar ini. Saya akan membagikan, bahkan bertukar pikiran dengan teman-teman semua. Yang saya hormati teman-teman guru, baik dari Kompleks Sudirman dan ada salah satu guru dari Kompleks Mangkura, yaitu SD Mangkura 5. Selamat bergabung Pak Irwan. Oke. Saya minta tolong kepada Ibu Nungki untuk men-share screen PPT yang saya berikan tadi lewat WA. Tapi Bu Nungki bisa dibagikan.
Oke. Baiklah. Yang pertama, alangkah baiknya sebelum kita belajar dan berdiskusi bersama, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Dan yang kedua, alangkah baiknya kita juga membuat kesepakatan kelas. Maksudnya kita membuat apa-apa yang perlu memperlancar forum ini, dan kita menghindari apa-apa yang tidak perlu dilakukan dalam forum ini. Yang pertama adalah apabila ada teman guru yang ingin bertanya nantinya, teman yang lain untuk memute mikrofonnya, dan sebaliknya seperti itu. Dan yang kedua, apabila ada jaringan yang kurang bagus, bisa mematikan jaringannya. Oke. Oke, saya kira kesepakatan kelas kita itu saja, atau ada tambahan yang lain, Bapak Ibu? Oke, tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Sementara tidak ada, Pak. Siap. Siap. Nah, oke. Saya rasa jelas, mungkin kita bisa mulai. Baik, siap, Pak. Nah, oke, baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini tentunya bukan hal baru bagi teman-teman guru yang ada di sini. Nah, budaya positif itu kita samakan persepsi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini juga diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bisa di next, Ibu Nungki. Nah, oke. Nah, pokok pembahasan yang di budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah 6, segitiga restitusi. Bisa di next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peran dan nilai kebajikan guru penggerak. Oke, next, Bu Nungki. Nah, inilah tadi di awal saya sudah katakan budaya positif ini tentunya memiliki perubahan paradigma. Nah, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan salah satu materi yang saya terima dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Nah, sebagai insan pendidik, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah diawali dari diri sendiri. Bisa menumbuh kembangkan budaya positif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi sebenarnya budaya positif ini kalau cuma saya sebagai guru penggerak saja yang bergerak, mungkin tidak terlalu efisien. Tetapi kalau adanya bantuan dari warga sekolah, tentunya kita dapat lebih mengefisienkan waktu yang berkurang saat ini. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan dalam sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, yang ini yang dimaksud oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Oke, sebelum saya lanjut, saya bisa minta tolong sama Ibu Nungki untuk merekam layar. Apabila sudah direkam layar, Bu Nungki, tolong disampaikan
Oke, kita lanjut untuk mengefisienkan waktu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Bien Gosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang B, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, oke. Beriman dan bertakwa tentunya dimiliki semua seseorang, apalagi apabila persyaratan untuk kita ada di Indonesia itu harus memiliki keyakinan, yaitu Tuhan. Dan yang kedua adalah mandiri. Di sini kita memerlukan kemandirian. Misalkan apabila siswa kita memiliki kesalahan, nah kita harus mandiri mengelola kesalahan menjadi yang terbaik. Dan seterusnya bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong, dan kreatif. Oke, kita lanjut Bu Nungki. Oke, kita lanjut Bu Nungki. Nah, sebelum, karena mungkin lalot, oke, sudah muncul. Nah, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini sebenarnya nilai-nilai dan peran guru penggerak harus dimiliki oleh semua guru yang ada di Indonesia. Maaf, Ya, kenapa Pak? agak Putus-putus ya. lama. Oh ya, oke, kita matikan saja kameranya Pak, apabila kurang bagus. Oke. Oke, matikan saja kameranya Pak. Pak Edo, apabila kurang bagus jaringannya. Oke. Kita kembali lagi, peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya semua guru memiliki sikap seperti ini. Harus menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coaching bagi guru lain. Nah, ini tentunya Pak Edo sering melakukannya, menjadi coaching bagi guru lain. Kenapa? Karena memberikan sebuah pelatihan-pelatihan kepada guru lain, walaupun bersifat formal atau non formal. Nah, mendorong kolaborasi. Mungkin sebelum ini Agustusan kita melakukan kolaborasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, seperti melaksanakan 17 Agustusan. Nah, yang selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu diwajibkan untuk memimpin teman-temannya. Contoh kecilnya adalah sebagai ketua kelas atau memimpin membaca doa, itu pun bisa. Ya, oke, lanjut. Sekarang pokok kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, lanjut Bu Nungki. Nah, teori motivasi ini, motivasi intrinsik. Tentunya ini harus sudah ada dalam diri anak-anak. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang. Tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya adalah kegiatan belajar. Nah, belajar tentunya memiliki tujuan, yaitu ingin pandai dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Itu menurut saya. Jadi tujuannya pembelajaran adalah untuk anak-anak ya, mendapatkan nilai dan mendapatkan ilmu yang lebih baik. Nah, seorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh karena mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan, motivasi intrinsik bisa dikatakan sebagai bentuk motivasi yang dimulai dari dorongan diri untuk mendapatkan sesuai yang penting dari kegiatan belajar tersebut. Oke, sekarang lanjut. Nah, teori penghargaan dan hukuman.
Disinilah banyak dilema kepada teman-teman guru, bahkan saya pun melakukan hal tersebut. Nah, ini kalau kita bahasa Inggris kan rewards dan punishment. Nah, rewards dan punishment itu adalah penghargaan dan hukuman. Harus diberikan secara berimbang. Penghargaan berupa pujian harus diberikan dengan tepat. Namun anak juga harus mengerti konsep. Maksudnya di sini kalau benar dia mendapatkan penghargaan, tetapi sedangkan kalau salah dia harus mendapatkan teguran atau hukuman. Tentunya teman-teman guru melakukan hal seperti ini. Nanti kita lihat apakah penghargaan dan hukuman ini baik dilakukan dalam sekolah. Nah, sedangkan restitusi, lanjut Bu Nungki. Nah, teori restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini restitusilah menurut saya dari ketiga pembahasan yang tadi, ada penghargaan dan hukuman serta teori restitusi. Menurut saya yang paling sering dilakukan oleh teman-teman guru sekarang adalah penghargaan dan hukuman. Apabila dia contohnya sering memberikan jawaban yang tepat atau walaupun tidak tepat, pasti teman-teman guru memberikan rewards. Apabila anak tersebut sering keluar masuk dan melanggar aturan atau kesepakatan kelas, pasti tentunya teman-teman guru sering melakukan hukuman. Tetapi ya di sini kita tidak diwajibkan untuk melakukan penghargaan atau hukuman tersebut, apalagi lebih-lebih hukuman. Karena kenapa? Dampak psikolog dari siswa itu dapat berkepanjangan. Nah, Pak, bagaimana caranya untuk tidak melakukan hukuman? Maka kita akan lakukan teori restitusi. Nanti di akhir pembelajaran kita ini saya akan jelaskan tentang teori restitusi, karena teori restitusi saya simpan di akhir supaya lebih mengefisienkan waktu. Oke, silakan dilanjut Bu Nungki. Lanjut Bu Nungki. Oke, sekarang pokok pembahasan adalah keyakinan kelas. Oke, lanjut Bu Nungki. Next Bu Nungki. Oke, mungkin karena faktor jaringan, saya lanjut saja ya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu eh, ada 3, yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Misalkan gini, apabila kita pertama pembelajaran, kita melakukan contoh misalkan ini awal pembelajaran yang baru. Harusnya kita melakukan keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas. Oh, sekarang kesepakatannya apa? Nah, itu adalah termasuk keyakinan kelas. Nah, yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para murid. Oh, murid waktu di kelas 3, misalkan ini kita akan mengajar kelas 4. Dia naik ke kelas 4, kita tahu mencatat semua masukan-masukannya. Oh, saya tidak suka tentang ini. Nah, kita tempelkan di papan tulis atau sekreatifnya mungkin guru-guru. Nah, yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah, kelas. Nah, terus yang selanjutnya adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, contoh, tentunya pasti teman-teman bertanya bahwa menurutnya Pak Adil ini apa sih kalimat negatif itu dan apa contohnya kalimat negatif dan kalimat positif. Nah, biasanya kita pajang atau menegur siswa kita, jangan berlari di kelas. Tentunya pasti katakan seperti itu pembahasannya. Yang positifnya seharusnya adalah berjalanlah di kelas. Karena siswa itu memiliki pemikiran yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Bisa kita bagaimana caranya mengembangkannya. Apabila kita tegur itu seakan-akan merusak psikolog siswa. Oke, lanjut Bu Nungki. Sekarang pokok pembahasan adalah kebutuhan dasar.
Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas menurut Abraham Maslow. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar atau fisiologi. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Yang keempat adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan. Yang kelima kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, saya jelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar atau fisiologi. Nah, kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Nah, kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan biologis maupun fisik. Nah, ini menurut Abraham Maslow. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seseorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Maksudnya gini, apabila kita sudah senang, langkah kedua adalah kita akan merasa aman. Apakah kita aman dalam pembelajaran ini apabila kita lakukan? Nah, yang ketiga adalah kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, kebutuhan tingkat ketiga ini adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat. Nah, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan. Nah, begitu pula lah di dalam kelas kita. Kita ini memiliki murid-murid harus memenuhi kebutuhan sosialnya, yaitu rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, inilah yang ketiga ini harus dimiliki oleh murid. Yang keempat adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan atau rewards. Nah, kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di mana penghargaan ini yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksudnya bisa saja dalam bentuk tepuk tangan apabila dia menjawab, memberikan aplaus ya. Nah, di sini adalah harga diri. Kita membangunkan harga diri. Oh, saya ternyata kalau menjawab saya diberikan reward walaupun cuma tepuk tangan atau bagaimana ya. Yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan tingkat tinggi, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Nah, murid akan mengaktualisasikan diri. Nah, sebagai arti wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri dalam menggambar aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Samad misalkan, ya. Oke. Yang selanjutnya Ibu Nungki, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu adalah penghukum. Nah, ini sikap-sikap posisinya seorang guru. Ada seorang penghukum, tentunya teman-teman merasa bahwa, oh, saya berada di penghukum, sering menghukum muridnya. Ada yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, inilah nanti saya akan jelaskan. Teman, sebagai teman, guru dianggap sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah posisinya adalah manajer. Nah, saya akan jelaskan penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini, atau guru-guru yang menjalankan posisi penghukum ini, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru menerapkan posisi penghukum yang akan berkata, contoh, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kalau bahasa Makassarnya, awas kok, patotoai kok, dikurangi nilaimu. Nah, inilah contoh-contoh posisi guru penghukum. Oke. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini adalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, biasanya dipraktikkan oleh perempuan. Kalau kita laki-laki mungkin bisa, tapi jarang kita praktikkan seperti ini. Nah, pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kita lihat, oh, ada guru diam-diam, tapi muridnya semua diam juga. Nah, ini adalah seorang sikapnya pembuat merasa
bersalah karena mungkin dia sepertikan kata-kata seperti ini. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan membuat murid merasa bersalah. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata kamu ini nakal. Tetapi orang tua mengatakan kamu ini orangnya baik dan saling menghargai teman-temanmu. Misalkan kalau dia tidak menghargai temannya. Ada juga biasa Bapak Ibu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu adalah contoh pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita mau kasih bersalah murid, nah seperti itulah kata-katanya. Nah, terus posisi kontrolnya sebagai monitor atau pemantau. Nah, maksudnya ini adalah mengawas. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai contoh, kalau kata-katanya seperti ini, peraturannya apa? Ya, nah itu. Kalau kita contoh, kita datang, murid kita datang, dia tidak menggunakan sepatu yang seharusnya melalui aturan atau mengikuti aturan. Contoh, aturan kita di Kompleks Sudirman ini adalah menggunakan sepatu hitam. Nah, tentunya kita langsung, kalau kita mengatakan seperti ini, peraturannya apa? Nah, murid tersebut mengerti, berarti kita sedang melakukan monitor atau pemantau. Atau apa yang telah kamu lakukan, cuma memantau saja. Atau sanksi atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan apabila kamu melakukan kesalahan. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi terakhir ini, inilah yang diinginkan oleh semua guru. Kenapa? Karena posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalkan gini, ada sebuah kasus, murid ini sering mengejek temannya. Bahkan temannya ini membalasnya dengan lemparan misalkan, karena dia diejek, misalkan nama orang tuanya, misalkan Aco, nama orang tuanya, dia diejek bilang Aco, Aco, Aco. Nah, anaknya Aco ini, dia melempar, untung tidak mengenainya. Nah, kasus seperti ini, kita bisa posisikan diri kita menjadi manajer. Kenapa? Kita menanyakan ke anak tersebut. Ternyata masalahnya apabila kita harus meyakinkan anak-anak tersebut bahwa kelakuan seperti mengejek itu adalah tidak bagus. Ya. Nah, itulah posisi manajer. Contoh, kita bisa bertanya kepada teman-teman atau murid bagaimana memperbaiki kesalahannya yang ada. Contoh kita berkata apa yang kita yakini. Contoh lagi, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jangan kita menghukumnya. Jangan sampai-sampai kamu hormat bendera. Nah, seharusnya kita lebih intrinsik. Maksudnya intrinsik, kita lebih bagus kenal langsung kepada si pembuat merasa bersalah, si pembuat kesalahan. Nah, yang terakhir adalah penghukum. Kalau penghukum, tentunya posisi kontrol penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, bahkan kalau mungkin seperti Pak Edo ini, mungkin kalau dia marah-marah matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk, begitu ya Pak Edo ya? Mungkin seperti itu. Tapi semoga tebakan saya salah. Oke, lanjut Ibu Nungki. Nah, oke, apa itu restitusi? Kita masuk ke restitusi. Tadi saya jelaskan bahwa yang terakhir akan saya jelaskan tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Ada ya oke. Tidak apa-apa, ini langsung muncul ya. Nah, ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah adalah restitusi. Saya jelaskan dulu restitusi. Nah, ada
motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi eksternal ini adalah perilaku kontrol negatif. Yang mana perilaku kontrol negatif itu seperti penghukum, si pembuat orang merasa bersalah. Kalau perilaku kontrol positif, yaitu teman sebagai pemantau dan pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik cuma satu, yaitu adalah manajer. Oke, saya ceritakan suatu hal tentang keyakinan kelas ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya, yang pertama kita harus tanyakan apa penyebabnya kesalahannya tersebut. Ya, apa penyebabnya? Kenapa bisa dia melakukan seperti itu? Setelah itu kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih restitusi. Nah, terus yang lanjut, setelah kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalahnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan kepada siswa yang si pelaku, katakan bahwa apakah tindakan yang kamu lakukan ini sudah benar atau belum. Kalau dia mengatakan bahwa salah, Pak, berarti itu kita sudah mengadakan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Setelah itu, kelakuan apakah yang kamu akan lakukan setelah kamu mengetahui bahwa kelakuan saya ini, Pak, salah. Apakah dia berubah atau tidak. Inilah fungsi dari segitiga restitusi. Agar supaya hukuman ini terhindar dari guru-guru. Karena sekarang memang kita itu kalau emosional, tentunya emosi, tentunya kita akan meluapkan hal-hal yang negatif. Makanya segitiga restitusi ini muncul. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke. Saya ulang kembali supaya lebih jelas, mungkin karena tadi saya buru-buru. Nah, segitiga restitusi ini, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Tentunya teman-teman di sini, saya pernah tonjak nakal. Sebenarnya itu adalah tindakan merupakan langkah pertama restitusi. Itu sebenarnya langkah yang tepat. Kenapa saya katakan langkah yang tepat? Karena itu sudah menstabilkan identitas. Pernah tonjak nakal. Itu sebenarnya menstabilkan identitas. Nah, langkah kedua adalah menvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Mungkin saja kita salah persepsi. Oh, ternyata dia itu sebenarnya tujuannya begini. Nah, ini seperti menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Nah, ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Jangan langsung menjudge bahwa dia salah. Kita harus tentukan, oh dia berbuat seperti ini karena begini. Ya. Menanyakan sama halnya dengan kasus yang berapa tahun silam yang berlalu kepada teman kita Aswadi. Dia sebenarnya cuma melalaikan karena tindakannya mengancam. Jadi itu dapat mempengaruhi langkah kedua ini atau memvalidasi. Nah, menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarnya. Ya, oke. Lanjut Bu Nungki. Referensi hari ini adalah mari kita berestitusi, tinggalkan hukuman. Memang kita di dunia pendidikan itu memang diwajibkan untuk berestitusi. Nah, apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan oleh teman-teman,
silakan bertanya sebelum saya tutup. Ya, bisa mungkin Pak Aidil, saya tanya ini sedikit. Silakan Pak. Ya, tadi saya dengar Pak Aidil berbicara soal 5 nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah 5 nilai-nilai kebajikan universal itu perlu dilakukan secara keseluruhan? Mungkin itu saja, Pak. Oke, siap. Nah, waktunya juga sisa 3 menit. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab saja. Terima kasih Pak Edo. Nah, sebenarnya kita sebagai guru itu tidak perlu terlalu perfect dalam pembelajaran. Tapi kita diarahkan untuk menjadi perfect. Apabila kita tidak bisa menjalankan nilai-nilai ini, keenam nilai-nilai ini, kelima nilai-nilai ini yang itu mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, berpihak kepada anak. Misalkan, Pak, saya itu Pak Adil cuma jago berkolaborasi, tapi saya tidak mandiri. Misalkan mandiri itu mendapatkan masalah, contohnya bagaimana supaya kita mendapatkan uang misalkan, itu namanya mandiri. Tapi kolaboratif itu selalu bekerja sama dengan teman-teman sejawat. Itu namanya. Saya tidak inovatif. Saya kalah dengan misalkan karya-karya teman-teman guru. Nah, enggak apa-apa. Kita kalau dihubungkan dengan mengajar di kelas, mungkin cuma kita berkolaborasi, kita berpihak kepada anak, itu enggak apa-apa. Tak perlu kita melaksanakan keseluruhan nilai-nilai tersebut. Karena kenapa? Apabila kita sudah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada anak, mungkin anak tersebut semuanya bisa sukses. Ya, karena inilah yang diperlukan anak-anak sebenarnya. Guru harus mandiri, guru harus reflektif, guru harus berkolaborasi, guru harus inovatif, guru wajib berpihak kepada anak. Yang penting ini, yang kelima ini wajib untuk dimiliki oleh guru-guru, yaitu adalah berpihak kepada anak. Karena berpihak kepada anak itu akan membuat mereka menjadi merdeka. Inilah yang dimaksud oleh pemerintah, memerdekakan anak. Maksudnya berpihak kepada anak itu. Ada anak yang suka bekerja atau mengerjakan soal dengan cara mendengarkan musik. Nah, itu kita berikan dia musik supaya dia tertarik untuk mengerjakan soal tersebut. Inilah dibilang tadi keinginannya. Apabila kita berikan keinginannya, itu sudah contoh berpihak kepada anak. Nah, contohnya Ibu Eki ini juga suka inovatif. Nah, mungkin Ibu Eki suka membuat karya-karya yang lain. Saya cuma inovatif. Apakah saya bisa dikatakan guru yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal? Iya, tidak apa-apa kalau cuma satu, cuma dua, inovatif dan berpihak kepada, itu sudah luar biasa. Dan saya sendiri di sini, saya cuma bisa mengandalkan berpihak kepada anak, inovatif, dan kolaborasi. Mandiri dan reflektif ini saya masih perlu belajar kepada teman-teman. Nah, mungkin seperti itu Pak Edo. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, terima kasih atas masukannya dan jawabannya, Pak. Oke, terima kasih teman-temanku semua sudah masuk di sini ini. Mungkin besok, karena teman-teman mungkin saya melakukan Zoom ini karena susah untuk mengumpulkan waktu. Bukan orangnya yang susah dikumpulkan, waktunya yang susah. Kadang orangnya sudah berkumpul, waktunya lagi yang tidak ada. Maka daripada itu,